Selamat pagi, saudara-saudara semua sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi dari jemaat GPDI Budi Mulia. Saudara, sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Bapa untuk hari yang baru, di mana pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya ini bukan karena kebetulan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bapa, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, kami rindu untuk datang bersekutu dengan Tuhan, dengan doa, dengan firman-Mu. Biar firman Allah pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, pembacaan firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Kemudian kita akan membaca ayat 1 mulai sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal 2 ayat 1 mulai. Judulnya Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Haleluya. Cukup sekian sudah saudara pembacaan kita pagi hari ini. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa Yesus dalam pelayanan di muka bumi ini. Saudara, kita melihat bahwa pada satu peristiwa, yaitu ada perkawinan di negeri Kana, dan ternyata Yesus juga dan keluarganya diundang. Nah saudara, tragisnya sementara pesta berlangsung, ya, artinya belum selesai, maka terjadilah satu peristiwa yang tentunya ini akan sangat memalukan bagi keluarga, yaitu mereka kehabisan air anggur. Mereka kehabisan air anggur. Saudara, seringkali ada banyak kali kita mendengar orang dalam menyampaikan kisah ini, saudara-saudara banyak mengkaitkan dengan kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga. Mereka coba menginterpretasikan itu dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan suatu keluarga. Itu tidak salah. Tetapi pagi hari ini saudara, saya akan melihat ayat-ayat ini dari sudut yang berbeda, ya. Dari pandangan yang berbeda. Sebab saudara-saudara, kalau berbicara kekristenan itu adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman. Kekristenan itu artinya melakukan, ya. Melakukan. Banyak orang hanya mengaku sebagai orang percaya, orang Kristen, tapi dalam tindakan kehidupan sehari-hari mereka tidak pernah melakukan firman Allah. Mereka tidak pernah mentaati. Nah saudara, saya ingin melihat dari ayat-ayat ini, tetapi saya ingin saudara-saudara kita baca terus ayatnya yang keempat. Kata Yesus kepadanya, ketika ibunya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan air anggur, Yesus berkata kepada
ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Haleluya. Saya katakan bahwa Kristen itu adalah ketaatan. Kekristenan itu adalah melakukan. Kekristenan itu, saudara-saudara, adalah kesetiaan dan melakukan. Saudara, saya ingat kisah ini di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima. Ketika Yesus satu waktu dia berjalan di pagi hari, kemudian dia menjumpai saudara-saudara di tepi danau, yaitu ada 2 perahu yang sudah berada di darat, dan nelayan-nelayannya sedang membereskan peralatan nelayan mereka, termasuk jala, jaring, pukat, dan lain sebagainya. Kemudian Yesus menghampiri mereka dan Yesus naik di salah satu perahu. Dan perahu itu kebetulan milik daripada Simon. Kemudian dia katakan, tolakkanlah perahumu ke tempat yang berair. Kemudian dia naik di atas perahu, dia berbicara, dia mengajar, dia berkhotbah. Setelah dia mengajar, dia berkhotbah, dia berbicara, kemudian dia perintahkan kepada Simon Petrus. Dia katakan, tolakkanlah perahumu ke tempat yang lebih dalam, lebih jauh lagi dari darat, lebih dalam. Kemudian dia katakan, kemudian tebarkanlah jalamu. Kemudian Petrus dan kawan-kawan berkata, "Tuhan, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja. Kami menangkap ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa." Tetapi kata Petrus, "Tapi karena Tuhan yang menyuruh, karena Guru yang menyuruh, maka mereka melakukan." Apa yang terjadi, saudara? Ya, apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, ya, terjadi. Jadi kita melihat ketika Tuhan mengendaki, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan menyatakan kuasa dan kedaulatannya, Allah itu dia sangat berdaulat. Dia berdaulat atas kehidupan kita, berdaulat atas alam. Apa yang tidak dapat Allah lakukan ketika dia menghendaki? Dan pada saat mereka menebarkan jala, mereka menangkap sejumlah ikan yang sangat banyak, bahkan sampai perahu mereka tidak mampu untuk menampungnya, untuk mengangkutnya. Hampir saja mereka tenggelam dan mereka harus memanggil kawan-kawan perahu-perahu yang lain untuk datang mengambil, ya. Saudara, itulah kita melihat. Kata Petrus, "Karena engkau yang menyuruh." Sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus. Apa yang diperintahkannya, apa yang dikatakannya, lakukan. Lakukan. Maka saudara-saudara, Yesus perintahkan kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan. Kebetulan di situ ada tempayan-tempayan yang kosong yang biasa dipakai untuk sebagai tempat membasuh kaki menurut adat orang Yahudi. Maka tempayan-tempayan itu kosong, kemudian mereka mengisi dengan air. Yesus perintahkan, isilah tempayan-tempayan itu dengan air biasa, ya. Mereka mengisi. Mereka tidak bertanya, mereka tidak memprotes, tapi mereka melakukan seperti yang dikatakan oleh Ibu Yesus. Jangan tanya, lakukan saja. Ketika Yesus suruh mereka mengisi air, tempayan-tempayan kosong itu, maka mereka mengisinya. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Kemudian mereka katakan, cedoklah air itu. Kemudian mereka mulai mencedok air itu dan mereka membawa kepada kepala perjamuan. Ketika kepala perjamuan itu mencicipi anggurnya, saudara-saudara, anggurnya luar biasa. Kualitas yang luar biasa, manis. Kemudian dia datang kepada pemilik pesta, dia katakan, biasanya orang menyajikan anggur, ya, yang baik dulu, kemudian terakhir baru yang tidak baik. Setelah orang tamu puas meminum, baru keluar anggur yang tidak baik. Tapi kali ini sangat berbeda, ya. Justru engkau menyimpan anggur sampai sekarang. Artinya sampai menjelang berakhirnya pesta, anggurnya tetap yang terbaik, yang manis, yang berkualitas. Saudara, itulah buah dari ketaatan.
Saya tidak tahu bagaimana yang akan terjadi ketika pelayan-pelayan itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tetapi mereka melakukan. Saudara, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kedengar-dengaran kita kepada Tuhan, dalam ketaatan kita kepada perintah Tuhan, dalam ketaatan kita kepada melakukan firman Allah, kita akan melihat mujizat yang luar biasa. Kita akan melihat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah timbul dalam hati, dalam pikiran. Saudara-saudara, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau melakukan. Seperti yang dialami oleh Petrus dan kawan-kawan, dan kisah yang terjadi di pesta di negeri Kana ini. Saudara, ya, dalam hal apa saja Tuhan itu berdaulat. Ketika Abram dan Lot berpisah, ya, Lot telah memilih daerah yang subur, daerah yang baik, yang firman Allah katakan seperti taman Tuhan, dan Abram menerima sisa daripada yang dipilih oleh Lot. Tetapi saudara, ketika Allah menyatakan kuasanya, Allah berdaulat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, kuncinya di sini adalah kita melakukan. Kita melakukan, kita mempraktekkan. Jangan bertanya, jangan berbantah. Ketika firman Allah itu datang, suka atau tidak suka, masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan saja. Maka saudara akan melihat mujizat yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita pada pagi hari ini. Apa pergumulan saudara? Apa persoalan saudara? Permasalahan saudara? Kita jadilah orang-orang Kristen, pelaku-pelaku firman. Orang-orang yang taat, maka kita akan melihat mujizat yang luar biasa terjadi. Mujizat yang tidak lazim itu terjadi bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama, baik dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami agar supaya dalam kehidupan kami, pengiringan kami kepadamu, kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang mau melakukan firman-Mu, karena kami percaya setiap orang yang taat dan setia tidak pernah kecewa. Tuhan selalu menepati janjinya, karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Berkatilah kami semua sepanjang hari ini. Berkati umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, apapun persoalan, permasalahan mereka, pergumulan mereka, Tuhan tolong. Mereka yang bergumul tentang keuangan, ekonomi, pekerjaan, usaha, kesehatan, hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan, yang dalam kesulitan, dalam permasalahan, Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.